Penerapan K3 telah diatur berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia. K3 sendiri dibuat untuk melindungi setiap tenaga kerja atau buruh dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, K3 juga dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Berikut undang-undang yang menjadi dasar dari penerapan K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Permennaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, P2K3. Permennaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Menurut undang-undang ini, kewajiban dan hak tenaga kerja sebagai berikut. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan ketika syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Permennaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, P2K3. Pasal 2. 1. Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3. 2. Tempat kerja dimaksud ayat 1 ialah A. Tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. B. Tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif. Permennaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pasal 2. Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri, APD, dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai upah kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam UU ini mengenai K3 ada pada bagian ke-1 perlindungan, paragraf 5 keselamatan kesehatan kerja pasal 86 yaitu Pasal 86, ayat 1 setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 86, ayat 2 untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 86, ayat 3, perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 87, ayat 1, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Pasal 87, ayat 2, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pengertian K3 menurut filosofi keilmuan, yaitu upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Pengertian K3 sendiri adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dan lain-lain. Dan pengertian atau definisi K3 menurut OSHA 18001/2007. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu yang berada di tempat kerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan, safety, suatu keadaan selamat, bebas dari cedera atau bahaya atau perasaan takut akan celaka atau cedera dan resiko bahaya. Kesehatan, health, suatu keadaan kejiwaan, fisik, dan sosial yang sehat, serta bebas dari ancaman penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja, working environment, suatu keadaan di sekeliling tempat perusahaan beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan interaksinya. Prinsip K3. K3 memiliki prinsip diantaranya adalah tempat kerja harus dijamin memberikan keselamatan bagi tenaga kerja yang bekerja. Tempat kerja harus dapat memberikan kesempatan bagi setiap tenaga kerja untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. K3 menjadi tanggung jawab pengurus tempat kerja dan pengusaha. Kecelakaan ada faktor penyebabnya dan dapat dicegah. Setiap terjadinya kecelakaan pasti ada penyebabnya. Faktor penyebab kecelakaan tidak berdiri sendiri tetapi terdiri dari beberapa faktor yang saling berhubungan. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan harus dilakukan analisis.
Setiap kecelakaan dapat dicegah. Mulai saat ini stop kecelakaan kerja, zero accident.